welcome back. Kali ini kami akan membahas series terbaru dengan judul Menikahi Jadi yang Kedua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Menikahi Jadi yang Kedua episode 1. Naira memergoki pacarnya yang sedang asik pacaran dengan wanita lain. Hal tersebut membuat Naira langsung menarik pacarnya dan mengatakan, "Sialan lo ya, gue udah habisin waktu gue selama 2 tahun buat lo. Gue yang nemani lo dari nol sampai lo punya fried chicken sekarang. Makan tuh cincin, nikah sama dia." Setelah mengatakan itu, Naira langsung pergi meninggalkan Dion. Nyanyian waktu gue selama 2 tahun buat lo. Saat itu Naira menceritakan keluh kesahnya saat interview dengan Angel. Saat itu Angel bertanya sejak kapan ibunya Naira sakit. Naira mengatakan sebenarnya udah 3 tahun belakangan ini ibu saya sakit. Pengobatannya juga lumayan bu. Angel bertanya, kakak kamu? Naira mengatakan dia kelilit bunga pinjol. Aku nggak akan ketemu sama dia lagi sampai dia meninggal. Sadar akan perkataannya, Naira langsung mengatakan, bentar, ini kita mulai masuk ke hal-hal pribadi saya. Ini jatuhnya kayak wawancara jadi calon mantu ya bu. Bukannya saya mau jadi asisten ibu. Angel mengatakan, bukannya kamu yang dari awal cerita. Naira hanya tersenyum sambil berkata, tapi saya serius ingin kerja sama ibu. Ini saya bawa portofolionya. Angel mengatakan, nggak perlu, saya udah dapat jawabannya. Serius kok kerja bu di sini beneran. Ini saya bawa portofolio saya. Nah, kan hal tersebut Naira langsung terdiam dan memilih pergi. Namun Angel mengatakan, loh kok kamu pergi? Kalau kamu bisa tanggung jawab, jaga sikap, jaga rahasia, dan jaga komitmen kami. Naira langsung berkata, saya siap bu. Saya jamin saya akan jaga rahasia perusahaan dan rahasia perusahaan nggak akan bocor. Angel mengatakan, profil kamu cocok dan bisa jadi pendamping buat suami saya. Naira mengatakan, maksudnya asisten pribadi. Angel menjawab, istri kedua. Mendengar hal itu Naira tertawa dan Naira mengatakan, ini serius bu. Angel mengatakan, nikah kontrak. Kalau misi di dalam kontrak selesai, kamu bisa cerai. Nggak akan ada yang berubah kecuali status di KTP kamu. Kalau kamu mau, seluruh biaya kamu akan saya tanggung. Hah? Istri kedua? Naira mengatakan, dengan segala hormat, tidak bu, tidak bisa. Apalagi pernikahan. Naira langsung pergi dan langsung menuju tempat kerjanya. Saat itu pelanggan setianya Naira sudah mengantri untuk membuat pesanan. Naira langsung membuatkan pesanan pelanggannya. Namun saat itu tiba-tiba Dion datang dan menjelaskan ke Naira. Naira menjadi kesal dengan Dion. Naira langsung melemparkan kue ke Dion. Namun sialnya, kue tersebut mengenai pelanggan lain. Karena hal tersebut, Naira langsung minta maaf ke pelanggan tersebut. Beruntung pelanggan tersebut tidak mempersalahkan hal itu. Tak lama Naira mendapatkan telepon dari rumah sakit. Karena hal itu Naira langsung menuju ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Naira bertemu dengan dokter dan menanyakan keadaan ibunya. Dokter mengatakan jika kondisi ibunya makin memburuk dan ibunya harus segera dioperasi. Saat mendengar biaya pengobatan ibunya senilai 100 juta, nah karena tak punya pilihan lain, akhirnya Naira menerima tawaran untuk menjadi istri keduanya Kenzo. Karena hal itu, Angel mengatakan, kamu serius? Kalau iya, kita medical check up sekarang. Naira mengatakan, iya bu, saya serius. Saat itu Naira diajak bertemu dengan suaminya Angel. Dan ternyata suaminya Angel adalah pelanggan yang dilempar kue oleh Naira. Karena hal itu Naira menjadi canggung. Naira juga langsung meminta maaf kepada Kenzo atas kejadian waktu di kafe. Nah, mendengar hal itu Angel hanya tertawa. Sementara Kenzo mengatakan, it's okay, kamu udah baca kesepakatannya. Naira pun mengangguk dan mengatakan, sudah pak, tidak ada perasaan, tidak ada sentuhan, dan itu aman buat saya. Tapi soal operasi ibu saya gimana ya bu? Angel mengatakan, aman, udah aku urusin. Untuk pengobatan ibu kamu, kuliah, hutang-hutang keluarga kamu, dan rekening kamu akan diisi setiap bulan. Dan itu lebih dari cukup. Naira mengatakan, tapi ini beneran sampai papanya Pak Kenzo meninggal. Angel mengatakan, itu bukan urusan kamu. Ada lagi pertanyaan? Bisa ditransfer segera nggak bu? Angel mengatakan, uangnya akan ditransfer setelah kamu tanda tangan. Oke, sekarang kita makeover sebelum kamu ketemu sama orang tuanya Kenzo. Malam itu Naira menemui orang tuanya Kenzo. Saat itu papanya Kenzo mengatakan, kalian udah lama kenal. Angel mengatakan, teman arisan pak. Nah karena hal itu, papanya Kenzo mengatakan, pilihan yang tepat. Saya mau tanya, kamu cinta sama Kenzo? Naira hanya terdiam. Papanya melanjutkan perkataannya, gak apa-apa, nanti perasaan itu muncul sendiri. Sekarang saya mau tanya tentang keluarga kamu. Mereka gak keberatan kan kamu jadi istri keduanya Kenzo?
Naira mengatakan, enggak kok om, abang saya nanti yang akan jadi wali nikah saya. Mendengar hal itu, papanya Kenzo mengatakan, orang tua kamu? Naira mengatakan, bapak udah lama nggak ada om dan ibu lagi sakit. Tak lama ayahnya Kenzo menanyakan tentang semua persiapan termasuk KUA. Kenzo mengatakan, semuanya aman pah. Papanya Kenzo mengatakan, oke, kalau semuanya aman, udah ada yang urus, besok kalian nikah. Mendengar hal itu, Naira mengatakan, besok? Naira hanya tersenyum. Esoknya Mario terkejut saat mengetahui jika Naira menjadi istri kedua dan mengatakan, lo nggak bilang sama gue. Kalau nyokap tahu gimana? Naira mengatakan, gak usah ngomong-ngomong sama nyokap. Mario mengatakan, ya kayaknya lo gila beneran deh. Lo tahu kenapa bokap ninggalin kita dulu? Karena dia mau nikah lagi. Lo mau hutang lo gue bayarin? Udah, gak usah berisik. Akhirnya ijab kabul pun berlangsung dan Naira kini menjadi istri keduanya Kenzo. Malamnya Naira langsung datang ke rumahnya Kenzo. Saat itu Angel menunjukkan kamarnya Naira. Saat Naira melihat kamarnya, Naira mengatakan, kak, ini kita tidur bertiga di sini. Angel mengatakan, enggak lah, kamu tidur di sini sendiri sesuai dengan kontrak. Tidak ada sentuhan, tidak ada perasaan. Setelah itu Angel mempersilahkan Naira untuk beristirahat. Setelah Angel pergi, Naira sangat senang dengan kamar barunya dan semua fasilitas yang ada di kamar tersebut. Paginya, saat Naira terbangun, Naira ditawarin kopi dengan pegawainya. Saat itu, Naira ingin membuatkan kopi dan saat itu juga Kenzo dan Angel keluar. Mereka menyapa Naira. Saat itu Angel berkata, Nay, kamu udah berapa lama jadi barista? Naira mengatakan, udah 3 tahun kak, sejak awal kuliah. Saat itu Naira bertanya, apakah dirinya boleh pergi keluar? Karena hari ini adalah jadwal operasi ibunya. Angel mengatakan, kalau hari ini kayaknya nggak bisa deh, takutnya nanti papa datang. Kenzo bertanya, jam berapa operasinya? Naira mengatakan, jam 9 pak. Kenzo langsung menjawab, ya udah, kamu sekalian ikut aku aja. Mendengar hal itu, Angel mengatakan, tapi kamu bisa tanggung jawab kan, Nay? Naira mengatakan, aman kak, aku pastiin bisa. Saat sampai di rumah sakit, Naira bertemu dengan om dan tantenya. Tak lama, Kenzo datang dan menyapa Naira. Dia mengatakan, oh, ini suami kamu. Kenzo tidak menjawab perkataan tantenya Naira, malah Kenzo mengatakan, Nay, kita harus bicara sebentar. Kenzo mengatakan jika mereka harus pulang sekarang. Namun, Naira mengatakan, Pak, tapi saya belum ketemu sama ibu. Kenzo mengatakan, Angel ngabarin kalau papa mau tinggal bareng sama kita. Kamu harus jaga sikap kamu. Dan jangan sampai mereka nggak percaya sama pernikahan kita. Saat Kenzo dan Naira tiba di rumah, benar saja papa dan mamanya Kenzo tiba di rumahnya Kenzo. Saat itu papanya Kenzo memberikan sofa baru untuk Naira dan Kenzo. Lihat hal tersebut, Naira bertanya, itu sofanya buat apa ya om? Papanya Kenzo mengatakan, soal itu nanti kamu tanya aja ke Kenzo buat ngajarin cara makainya gimana. Papa sama mama udah bicara, kami sepakat untuk tinggal di sini bersama kalian, agar kami bisa support langsung dari dekat. Karena kami udah nggak sabar dapat cucu dari Naira. Malamnya Kenzo ke kamar Naira dan mengatakan, selama papa di sini, aku akan sering tidur di kamar ini, nanti selingan ke Angel. Saat itu Naira mendengar suara bisik-bisik. Nah, karena hal itu Kenzo meminta Naira untuk mendesah. Naira pun mengikutinya, dibarengi oleh suara Kenzo yang mengikuti suara Naira. Paginya Naira sangat terkejut saat alarm berbunyi. Terlebih saat dia melihat Kenzo yang ada di kasurnya. Karena hal itu Naira langsung berteriak. Teriakan Naira membuat seisi rumah langsung menuju ke kamar Naira. Nah, karena melihat posisi Kenzo dan Naira, Angel menjadi kesal. Karena hal itu Angel memanggil Naira. Saat bertemu dengan Angel, Naira berkata, Kak, beneran, tidak terjadi apa-apa antara aku sama Pak Kenzo. Angel mengatakan, Nay, yang aku minta cuma satu, kamu harus fokus, jangan baper, jangan bimbang. Saat itu Naira meminta izin untuk pergi ke rumah sakit. Tak lama papanya memanggil Kenzo untuk memintanya mengantarkan Naira. Saat itu Naira sedang berbincang dengan dokter untuk menanyakan keadaan ibunya. Kenzo datang dan meminta Dion untuk melepaskan Naira. Lalu Pak Kenzo juga bertanya keadaan Naira. Karena hal itu Dion mengatakan, lo siapa sih? Kenzo menjawab, saya. Namun Naira langsung menjawab, bos gue. Dion mengatakan, karena ini lo mutusin gue. Lo suka sama bos sendiri. Naira mengatakan, apaan lo? Saat itu Kenzo mengatakan, lebih baik Anda pergi sebelum saya panggil polisi. Karena hal tersebut Dion langsung pergi. Malam itu papanya Kenzo memberikan Kenzo sebuah buku untuk dipelajari. Dan untuk Naira, papanya sudah membuatkan list makanan untuk Naira yang banyak mengandung omega 3 dan ikan kembung yang akan diberikan sebanyak 3 kali. Serta jamu kunyit asam karena papanya ingin anaknya Kenzo pintar dan sehat. Kalian berdua pergi liburan. Apa itu istilahnya sekarang? Staycation. Kalian akan pergi lusa. Namun Kenzo mengatakan, nggak bisa pa, lusa itu ulang tahunnya Angel. Nah karena itu papanya mengatakan, kalau itu papa udah atur. Papa tahu, makanya
Makanya papa bicara sama Angel dan Angel setuju. Kenzo mengatakan, gak bisa gitu pa, nanti Angel bisa cemburu. Ini bisa menimbulkan lebih banyak masalah buat kita. Papanya mengatakan, saat ini prioritas kamu adalah kasih papa keturunan penerus Albiora. Angel sedang bercumbu dengan pacarnya. Saat itu Kenzo menelpon dan menanyakan keberadaan Angel. Saat itu Angel mengatakan jika dirinya sedang meeting dan sebentar lagi akan pulang. Di satu sisi Naira mengatakan ke Kenzo, saya heran deh sama Pak Adrian. Kalau saya jadi Kak Angel, saya pasti udah marah banget Pak. Atau gimana kalau saya aja yang liburan? Kenzo mengatakan, kita lihat nanti ya. Saat itu Angel pulang, karena hal itu Naira memilih pergi. Gak lama Kenzo bertanya, kamu tahu soal staycation yang papa rencanakan? Angel mengatakan, aku rasa Naira harus pergi sama kamu. Justru aku mau bicara sama kamu. Aku mau di sini sama kamu daripada ngikuti plannya papa yang gak jelas itu. Angel pun menyetujui hal tersebut. Esoknya Naira pergi untuk membeli pumpkin soup untuk ibunya. Namun saat di restoran, Naira mendengar suara dari tangga darurat. Saat itu Naira langsung mengecek suara tersebut. Ternyata di sana Angel sedang bercumbu dengan laki-laki lain. Nah karena hal itu Angel langsung mengejar Naira dan mengatakan, lo ngapain di sini? Kenzo mana? Naira menjawab, Pak Kenzo belum sempat Naira menyelesaikan perkataannya, Angel mengatakan, awas ya lo, kalau sampai ada orang yang tahu, gue akan kelarin hidup lo. Setelah mengatakan itu, Angel pergi meninggalkan Naira. Saat itu Kenzo mengirimkan pesan ke Naira yang mengatakan, aku ingin bicara soal Angel. Namun saat itu Kenzo datang dan bertanya, saya mau bicara soal Angel. Saat itu Naira langsung berkata, sumpah aku nggak tahu apa-apa. Hal tersebut membuat Kenzo langsung bertanya, nggak tahu maksudnya gimana? Naira mengatakan, maksudnya saya nggak tahu bapak mau ngomong apa. Setelah itu Kenzo langsung mengajak Naira pergi. Kenzo meminta Naira untuk memilihkan satu perhiasan. Karena hal itu Naira langsung memilih sebuah cincin. Kenzo meminta Naira untuk memakai karena dia mau lihat jika cincin itu dipakai di jari. Naira langsung mengambilnya dan mengatakan bagus banget sambil memakai cincin di jarinya. Naira dan Kenzo pergi ke staycation. Saat itu Naira berkata, bapak cinta banget ya sama Kak Angel. Kenzo mengatakan, kelihatan banget ya. Saya mau ulang tahun kali ini jadi ulang tahun yang paling berkesan buat dia. Malam pun tiba, namun Angel belum juga sampai. Kenzo menelpon Angel, namun tak lama Jimmy mengirimkan pesan ke Kenzo jika Jimmy tahu keberadaan Angel di mana. Karena hal itu Kenzo langsung meminta Naira untuk mengikutinya sambil membawa bunga untuk Angel. Kenzo dan Naira bergegas pergi ke tempat Angel berada. Saat itu Angel berada di sebuah bar. Saat sampai di bar, Kenzo dan Naira langsung mencari keberadaan Angel. Namun saat itu Kenzo melihat Angel sedang bergoyang dengan laki-laki lain. Karena hal itu Kenzo langsung pergi. Saat Naira mendekati Angel, Naira malah ditampar oleh Angel. Namun Naira menampar balik Angel. Tak lama Angel langsung mengejar Kenzo. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.